Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya, channel Manusia Bermasker. Hari ini saya membahas tentang Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang sangat viral baru-baru ini karena ketegasannya, kecepatannya memberantas hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, teman-teman. Politik selama ini dianggap oleh setiap kalangan manusia adalah pekerjaan yang sangat kotor, karena di dalam politik saling sikut menyikut dan mengambil yang bukan miliknya pribadi. Tapi hari ini saya katakan politik itu benar karena membela yang benar dan menghukum yang salah. Teman-teman, baru-baru ini viral video Kang Deddy Mulyadi menghancurkan salah satu wisata di Bogor yang tidak ada surat izin. Nah, namun ada salah seorang ahli hukum katanya, dia berkata apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah pencitraan. Karena dia menghancurkan, merugikan karyawan, dan dia menghancurkan tidak sesuai dengan prosedur. Kalau ingin menghancurkan sebuah wisata, maka harus ada pemberitahuan dulu kepada pihak yang membuat perusahaan tersebut. Nah, kalau sudah dikasih tahu tapi tidak diindahkan oleh pemilik perusahaan tersebut, maka layak dihancurkan. Apakah benar? Nah, bahwa Pak Kang Deddy Mulyadi ini Gubernur Jawa Barat melakukan tugasnya sebagai pencitraan? Ini pengakuan seorang ahli hukum yang tidak senang melihat ketegasan Pak Deddy Mulyadi. Kita akan tonton bersama-sama. Nah, kalau gebrakan tentu kan. Saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Peraturannya tidak dibuat. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman hiburan iblis. Ya, di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, Pak Tony RM selaku warga Indramayu. Pada dasarnya saya setuju, karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran, memang harus ditindak. Akan tetapi, ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Hibis itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata Hibis ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini itu pengakuan beliau, teman-teman. Seorang pemimpin harus berpikir dulu sebelum melakukan tindakan. Yang dilakukan tindakan Kang Deddy Mulyadi ini saya nggak tahu kira-kira benar atau enggak, teman-teman. Kalau menurut saya ini sudah benar, karena harus memberantas politikus-politikus yang mencari keuntungan diri sendiri dan menyengsarakan orang lain. Ini tidak bagus. Tapi beliau, Pak Tony ini berkata tindakan Pak Deddy Mulyadi tidak benar, ya, karena tidak sesuai dengan prosedur. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat ingin dirobohkan Pak Deddy Mulyadi tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan?
Karena dia menghancurkan ini pada saat dia baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kita akan lihat benar enggak tidak sesuai prosedur ketika ingin menghancurkan. Apakah tidak ada diberitahukan dulu pemberitahuan kepada pihak perusahaan bahwa perusahaannya itu ilegal. Nah, kalau memang tidak ada berarti Pak Deddy Mulyadi salah langsung membongkar. Tapi kalau ada, ya berarti Pak Deddy Mulyadi itu benar langsung bongkar karena pihak perusahaan tidak mendengarkan teguran beberapa kali. Nah, kalau memang benar sudah diperingatkan beberapa kali tapi tidak didengarkan, berarti Pak Tony ini ahli hukum yang barusan kita lihat ini videonya sebagai warga Indramayu, dia memang bukan ahli hukum tetapi tidak senang melihat ketegasan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kita lihat benar nggak sesuai dengan prosedur. Kalau kemudian dia mengerjakan di luar ketentuan apa? Yang jelas ini kan udah alih fungsi ya. Pak Kasat, sisa aturannya apa konsekuensinya? Konsekuensinya yang di luar 4.800 dibongkar. ini sudah berkali-kali Pak. Sudah beri peringatan. Oh, sudah peringatan. Ya, kemudian sudah dipanggil oleh Pemkab Bogor. Tidak mau bongkar aja. Bongkar aja karena sudah diperingati berkali-kali. Ini buktinya. Udah diperingati tapi nggak didengarkan. Ya datang Kang Deddy Mulyadi, bongkar aja karena dia kan gubernur. Sudah ada peringatan, peraturan sudah harus dibuat. dipidanakan, ini harus tanggung jawab. Ya, Lihat ada ini masalah. Pak Tony. Iya. Terakhir itu 15.000 Pak. Terakhir waktu PJ Gubernur kemarin dengan kamu. Kemudian Cuman dulu Bapak sempat tegur-tegur itu ya. bongkar ulang Pak. Bongkar mandiri Pak. Jadi waktu itu